Ini di sidang bisa sampaikan. Bapak bisa selesaikan tidak masalah ini? Ini kan wilayah Bapak. Ya, Bapak orang nomor 1 di kelurahan itu. Saya camat juga. Jangan siap-siap aja. Siap. Nah, ini masyarakat kita. Siap. Saya menjelaskan. Jangan, Pak. yang tidak boleh dari pengurus partai, Ya, calon masuk itu di situ. malah nggak masuk di Nggak tatip. masuk di situ. Oke. Kita yang menganggap itu melanggar norma-norma etika dan moral, tentu saya sebagai manusia biasa yang punya juga khilaf, Iya. tentu kalau ada yang tidak berkenan tentu saya minta maaf. Iya. Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Buya Safari Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore. Salam sejahtera. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Saya panggilnya apa nih, bro atau gimana? Kita biasa panggil bro. Bebas saja, bro. Bebas saja. Terima kasih Buya udah mau hadir di Alur Podcast. Ini perdana ya. Ya. Semoga di lain kesempatan pun lanjut lagi kita podcast di sini. Kemarin Tapi terima kasih nih Ya, kemarin mau pas presmen mau hadir sebenarnya. mau hadir ya. Ya, tapi karena memang ada waktu yang lain ya kita bantu doa. Karena memang Alur News nih sangat membutuhkan masyarakat. Siap, Luar biasa. siap. Terima Akan kasih. Ngikutin terus nih. Ya. Sebelum itu saya mau nanya kabar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti biasa. Baik. Namanya politisi surau, kadang ke surau, kadang ke DPRD, kadang ke konstituen, kadang dengan keluarga. Ya hari-hari kita. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi gini, saya langsung aja Buya. Siap. Karena ada beberapa video ini yang viral. Tapi saya nggak mau masuk soal itu dulu. Ini terkait konflik yang terjadi pada pemilihan RW 14 di perumahan Galaxy Park Tanjung Riau. Karena ini kalau secara dapil ini bukan dapilnya Pak Bukan. Buya Safari ya, Dapil saya itu hanya Kecamatan Batu Aji. Batu Aji. Kalau itu kan lokasi itu di Cikupang. Nah, setahu Buya, apa yang terjadi? Konflik seperti apa sebenarnya? Boleh diceritakan? Ya, begini, bro, Bang Daeng. Ya, bro aja Bro boleh. aja. Perumahan itu tidak asing bagi saya, karena di perumahan itu mungkin 2 kali dalam 1 tahun saya selalu mengisi kajian di situ. Apakah dalam peringatan Maulid Nabi, apakah Isra Mi'raj, atau Tahun Baru Islam. Jadi masyarakat yang ada di sana sangat dekat dengan saya, termasuk Pak RW atau calon RW, Pak RT, Ibu Ta'lim itu sangat dekat dengan kita. Dan kadang hari-hari kita berjumpa di luar, kadang di Facebook juga kadang sering komentar, dan apa permasalahan yang di sana juga sering disampaikan kepada kita. Dan kalau yang kemarin itu karena ada masa jabatan RW-nya sudah habis, tentu harus ada RW yang baru. Iya, pemilihan. Ya, kalau itu informasinya saya dapatkan bahwa di sana sudah terbentuk panitia. Setelah itu ada gonjang-ganjing lah di situ. Gonjang-ganjing. Karena tidak sesuai dengan perwaku. Menurut yang melaporkan kepada saya, Iya. mereka yang calon ini dengan orang-orang dia, para pendukungnya yang juga masyarakat di situ melapor ke Pak Lurah. Iya, iya. Ternyata Pak Lurah tidak memberikan solusi. Melapor juga ke Pak Camat juga tidak ada tanggapan. Makanya kepada siapa lagi orang itu melapor? Tentu kepada anggota DPRD. Nah, yang dilaporkan ini apa sebenarnya? Yang dilaporkan itu adalah kekecewaan mereka ketika tidak diadakannya pemilihan RW itu. Oke. Jadi kebetulan yang lapor ke saya itu, yang nelfon saya itu Pak Henry. Beliau nelfon saya, Buya. Salah satu calon. Ya, beliau menyampaikan saya, Buya, ada waktu tak Buya katanya. Saya dan kawan-kawan warga kita sebagian mau silaturahmi ke rumah. Betul, rumah saya juga tidak jauh dari situ. Iya. Walaupun kecamatannya berbeda. Iya. Saya bilang nggak masalah, Pak Henry. Kapan? Bisa malam ini kalau saya bilang. Malam ini saya bisa ada pengajian. Mungkin kita carilah waktu yang pas. Iya. Sepertinya karena saya juga tidak ada waktu, akhirnya beliau saya bilang telepon aja lah. Beliau nelpon, disampaikan beliau lah bahwa ada permasalahan di perumahan beliau.
beliau terkait tentang masa jabatan RW yang sudah habis dan mereka menginginkan pemilihan RW. Ternyata pemilihan itu tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Seakan-akan ada permainan di situ. Tentu saya bilang tidak bisa seperti itu Pak Henry. Apa alasannya tidak dilakukan pemilihan? Alasannya ya mungkin yang sudah kita dengar waktu di RDP, dia mengatakan ada tatip yang diatur oleh panitia yang dibuat dia sendiri tanpa melibatkan RT termasuk juga calon. Walaupun sebelumnya panitia itu yang ditunjuk itu adalah Pak Henry ini. Pak Henry ini kan pada awalnya beliau itu kan sekretaris RW. Karena masa jabatan RW ini sudah habis, dibentuklah panitia. Sudah di-SK-kan panitia. Ketua panitianya itu Pak Henry. Ketua panitianya Pak Henry, ternyata Pak RW ini kan maju lagi dan ada kandidat lain juga mau maju. Informasi waktu di RDP disampaikan, ternyata tiba-tiba kandidat yang satu lagi yang calon RW yang untuk menantang petahana tiba-tiba mundur dengan indikasi bla bla tanda kutip. Informasinya katanya ada dugaan intervensi dari incumbent. Akhirnya kan tidak ada calon. Ketika tidak ada calon, masyarakat di sana mungkin menginginkan perubahan. Harus diadakan pemilihan. Tentu tidak ada lagi yang berani maju. Tidak ada sistem tunjuk menunjuk. Akhirnya masyarakat meminta Pak Henry ini untuk maju sebagai calon RW. Mungkin sudah ada pertemuan-pertemuan dengan sebagian warga yang mendukung beliau untuk maju. Maka Pak Henry di saat itu menyanggupi untuk maju. Karena beliau adalah ketua panitia, tentu tidak mungkin maju sebagai RW. Maka beliau mengundurkan diri dari ketua panitia pemilihan RW. Ketika beliau sudah mengundurkan diri, dibentuk lagi panitia yang baru. Panitia yang baru dibentuk oleh RW. Di situ mereka membuat tata tertib tanpa melibatkan RT juga calon. Maka tata tertib itulah yang memberatkan Pak Henry. Ini cerita Bu ya, saya potong sedikit. Ini cerita sebelum Buya terlibat secara jauh atas persoalan ini. Artinya ini cerita dari awal. Henry melapor. Salah satu calon ini. Henry melaporkan ke saya. Saya tanya masalah itu. Jadi makanya waktu itu Pak Henry dia maju dan tatip itu dibuat mereka sendiri seperti tatip calon DPD RI. Dikumpulkan KTP-nya 20 per RT, beliau sudah mengumpulkan KTP 180, sementara yang dibutuhkan cuma 80. Ternyata hanya dia saja yang mengumpulkan KTP, yang incumbent tidak. Padahal incumbent itu RW, beliau ini juga sekretaris RW. Nah, dengan tatip syarat yang ditentukan oleh panitia, pengumpulan KTP yaitu sebagai dukungan. Artinya sebelum ada pencoblosan sudah dapat nih sudah jelas nih dukungannya. Nah, itu sesuai nggak di Purwako? Mempertegas saja. Kalau di Purwako itu tidak. Jadi memang di Purwako itu boleh ada perwakilan. Setahu saya boleh ada perwakilan, dan kalau sudah jelas di situ warga kita, apalagi dia sekretaris RW, nggak perlu lagi pakai syarat itu. Dan cukup, itu tidak ada diatur di Purwako kan? Cukup pengumpulan data. Cukup dilakukan saja pemilihan. Nah, jadi itu yang beliau sampaikan. Karena beliau dianggap digugurkan, apalagi itu tidak sesuai Purwako, laporlah beliau ke lurah. Tidak ditanggapi sampai ke camat. Nah, digugurkan ini setahu Buya digugurkan terkait dengan syaratnya tadi. Syarat yang diberikan panitia. Padahal dia sudah ngantongi loh 180 KTP. Sudah ada dikantongi. Karena itu sempat kami konfirmasi ke Pak Hendrik. Bukan hanya 80 ya, 180. Tapi 200. 200. Oke, lanjut. Nah, dia tidak mau memberikan itu karena ada intervensi itu. Nanti itu mungkin Pak Henry lah yang menjelaskan itu. Tapi walaupun kemarin di RDP sudah disampaikan beliau, karena beliau merasa hak demokrasinya dan masyarakat menginginkan perubahan di situ, beliau karena tidak bisa mengikuti pemilihan itu, langsung kan Pak Lurah seakan-akan menyetujui apa yang telah dibuat sekali oleh Pak RW. Mengaminkan apa yang dibuat panitia. Ini panitia. Akhirnya Pak Lurah dengan gonjang-ganjing itu, makanya ketika Pak Henry melapor ke Pak Lurah, mungkin itulah yang tidak ditanggapi. Karena mereka lapor lurah, kecamatan, mungkin lapor ke saya. Jadi pas lapor ke saya. Jadi persoalan ini sempat sebenarnya sudah dilaporkan ke kelurahan, sampai kecamatan. Tidak ada juga hasil. Tentu dia lapor kepada wakil rakyat. Betul. Kalau wakil rakyat juga tidak
ada respon, masyarakat kita lapor sama siapa lagi? Betul. Paling terakhir lapor sama Tuhan kan? Ya kan? Jadi karena kita wakil rakyat, saya respon. Apa masalahnya Pak Henry? Tidak bisa begitu, saya bilang harus ada pemilihan sesuai Perwako nomor 20 tahun 2020. Nah, ketika Pak Henry ini Itu lewat telepon ya. mengadukan persoalan yang dialaminya ke Buya, apa yang Buya lakukan Jadi setelah itu? saya sampaikan kepada beliau, siapa nama lurahnya, saya bilang. Sampaikan beliau ini Pak, kebetulan itu lurah baru. Lurah baru. Saya dulu tahunya situ Pak Lurah, tanya dia tuh Pak Haji Agus, itu akrab dengan saya. Iya. Karena beberapa kali kegiatan majelis taklim, termasuk kemarin tuh ada buka puasa, saya disuruh selalu tausiah di situ dengan Pak Lurah itu. Dan ternyata Lurah baru, saya bilang kasih nomor Pak Lurahnya ke saya. Beliau kasih WA kan, langsung saya telepon Pak Lurah. Saya bilang ke Pak Henry, tunggu ya, nanti saya coba konfirmasi dulu. Kita tidak mau mendengar sebelah kan. Saya telepon Pak Lurah. Pak Lurah, saya perkenalkan diri saya Pak Safari Ramadan, DPRD Batam Komisi 1. Siap Pak Dewan. Pak Lurah baik, bagus dia tanggapannya. Pak Lurah, saya bilang ini ada laporan ke saya bahwa di Perumahan Galaksi itu masyarakat menginginkan pemilihan. Ternyata ini calonnya ini digugurkan. Tolonglah dibantu diselesaikan Pak Lurah apa yang diinginkan masyarakat supaya tidak ada kegaduhan masyarakat kita. Apa tanggapan Siap Lurah ketika Pak itu? Dewan katanya. Siap Pak Dewan. Ayo bantu ya Pak Lurah. Siap katanya. Saya tutup. Setelah itu Pak Henry datang lagi ke saya. Pak Ustadz, kami mau jumpa. Ternyata dia bersama perwakilan warga, ada ketua masjid juga sekitar 10 sampai 12 orang. Pendukungnya. Ya, datang perwakilannya. Apa masalah? Ini Pak Dewan, gimana masalah kejelasan kemarin sampai sekarang ini? Kami mendengar Pak Dewan, ini sudah Pak Lurah tetap kekeh kayaknya dengan yang sampaikan oleh panitia. Kami kan merasa disalimi hak demokrasi kami. Saya bilang, saya sudah telepon Pak Lurah. Kemarin udah janji untuk diselesaikan. Saya bilang, sampai sekarang sudah tak ada. Alhamdulillah gini aja, saya bilang. Berapa hari lagi kami ada pembahasan RDP di Komisi 1 terkait evaluasi triwulan 2 APBD 2022 di Komisi 1 seluruh camat Kota Batam. Nanti saya akan tanyakan di situ. Nah, jadi waktu sebulan ada pulang, pas di hari RDP itu saya mimpin RDP. Saya sampaikan saya akan mulai RDP ini, tapi sebelumnya saya akan tanya kepada seluruh camat yang hadir tentang permasalahan pemilihan RT RW yang ada di lingkungan kecamatan masing-masing. Artinya bukan hanya di wilayah Bukan hanya Sekupang. Saya tanya, laporkan dulu. Saya gulung. Ada masalah, ada apa gini? Udah bisa diselesaikan. Pak Camat, bisa Pak Dewan kita selesaikan. Oke, lanjut. Nah, kita bahas. Di situ Batu Haji, ada permasalahan ada Pak? Ya, ada waktu itu di Vanindo. Bisa diselesaikan Pak Lurah? Saya bilang, bisa Pak Dewan. Oke. Pokoknya bikin sejuk, jangan sampai masyarakat kita gaduh. Saya bilang, siap Pak Dewan. Katanya. Seluruh sampai ke Lubuk Baja, Belakang Padang, seluruh dan terakhir itu Sekupang. Artinya sebenarnya sebelum Buya bertanya soal itu, artinya Buya sudah mendapatkan berbagai macam laporan, informasi dari masyarakat terkait pemilihan RT dan RW. Dan kita pun sudah sampaikan ke Pak Lurah secara telepon kan. Jadi ketika pembahasan evaluasi triwulan 2 itu, ketika saya sampaikan ke Sekupang, saya bilang, Sekupang bagaimana? Saya bilang, ada nggak masalah pemilihan RT RW? Ada Pak, itu yang kemarin Bapak telepon. Masalah Perumahan Galaksi. Ayah bagaimana tuh Pak Camat? Saya bilang, Pak Lurah, bisa diselesaikan? Bisa, selesaikanlah itu. Ketika itu ada camat langsung ya? Camat sama Lurah ya? Ada, kalau saya ada camat. Habis itu, bisa diselesaikan? Siap, Pak Dewan, saya selesaikan. Ada, kalau itu clear, kita bahas lah evaluasi negara 2022. Dan setelah itu saya pergi, habis pas lagi mimpin rapat saya ke belakang, ada jumpa juga Pak Lurah. Saya bilang, Pak Lurah, selesaikan aja baik-baik. Jangan masyarakat kita gaduh. Tapi satu aja solusinya itu Pak Lurah. Artinya dari awal nih Buya ini mintanya selesaikan dengan baik, supaya jangan masyarakat jangan gaduh. Saya bilang ke beliau, solusinya cuma satu Pak Lurah. Apa tuh Pak Dewan? Ikuti aja Perwako. Artinya ada pemilihan. Perwako maunya pemilihan, adakan aja pemilihan. Nanti gaduh masyarakat kita tuh. Sekarang ekonomi susah, sebenarnya. Orang lebih fokus masalah ekonomi, nanti ngurus RT RW ini kan tetangga-tetangga kita, masyarakat kita aja itu. Siap Pak Dewan, bisa Pak Lurah, aman Pak Dewan, siap laksanakan. Jadi saya kira clear lah. Ternyata juga tidak clear juga. Beberapa hari sesudah itu,
ketika sudah clear besoknya kan masyarakat ini Pak Edi lagi nelpon saya, gimana Pak Dewan hasil di Komisi 1? Iya, Saya sampaikan itu Pak Lurah, insya Allah sabar aja. Pak Lurah sudah saya sampaikan, insya Allah beliau siap katanya akan diselesaikan nanti, akan dipanggil nanti. Ternyata tidak. Walaupun sudah berkali-kali nih siap. Ya, siap. Ternyata tidak. Ketika tidak, habis itu dia janji akan mengumpulkan warga itu, mungkin dia sudah pernah mengumpulkan perwakilan warga dengan pendiri, tapi tidak ada titik temu. Karena Pak Lurah ingin mau mengesahkan yang sudah ada. Artinya kekeh dengan keputusan panitia. Nah, ini kita tidak tahu kekehnya kenapa. Ada apa dengan PRW, dengan perintah kan kita tidak tahu. Jadi ketika itu juga tidak temu, dan ternyata Pak Lurah ini meng-SK-kan. Oh, bukan malah mengadakan pemilihan, malah meng-SK-kan. SK-kan incumbent. Ketika meng-SK-kan tentu masyarakat tadi lapor Pak Dewan, apa hasil di Komisi 1? Kok Pak Lurah mau meng-SK-kan? Masa iya? Nggak mungkin itu, saya bilang. Iya Pak Dewan, di SK-kan. Ya, habis itu sudah mau pelantikan. Kapan pelantikannya? Ini hari apa di waktu itu saya sampaikan pelantikan. Udah kita tengok aja nanti, saya bilang. Nah, tapi sebelum itu saya potong sedikit, Buya. Ini kan hasil dari konfirmasi kami dan informasi yang kami peroleh. Katanya syarat yang diberikan oleh panitia terkait pengumpulan data ini tidak berlaku dengan incumbent. Nah, sekarang begini, pengumpulan data ini kan tidak diatur di Perwako. Dan yang ada malah di Perwako itu, kalau nggak salah nomor 22 tahun 2020 ya, Perwako Batam, dan ini pun produk eksekutif yang disepakati DPRD. Dan kalau Perwako tidak, Perwako kan cuma wali kota. Tapi disetujui oleh DPRD kan? Perwako kan cuma wali kota, kan kalau Perda baru bersama dengan DPRD. Artinya di Perwako itu kan ada yang mengatur tentang misalnya setiap calon tidak boleh dari pengurus partai politik. Nah, informasi yang kami peroleh, incumbent ini ketika dia calon masih aktif sebagai pengurus partai, bahkan informasinya ketua ranting. Saya tidak mau sebut partainya apa, tapi informasi yang kami peroleh begitu. Nah, apa tanggapan Buya seperti itu? Misalnya ini kan syarat ini memberatkan calon lain, Pak Hendrik sendiri, tapi nggak ada syarat nih untuk incumbent. Itu karena mereka itu kan berpacunya kepada acuannya adalah tatip, bukan Perwako. Nah, jadi karenanya ini tatip dibuat oleh mereka itu sendiri. Bagaimana untuk memuluskan keinginannya supaya bisa jadi RW lagi, ya mungkin itu diabaikan juga. Nah, masalah yang tadi bahwa beliau itu adalah pengurus, bahkan ketua partai politik, suatu partai politik yang ada di Batam, di Kelurahan Tanjung Riau, itu juga disampaikan di saat RDP kemarin. Bahkan langsung ketua Komisi 1 Pak Dikai, yang notabene juga di partai yang sama kan, untuk menyampaikan itu juga. Artinya Komisi 1 sudah dapat informasi itu juga. Bahkan ketua Komisi 1 yang juga menyampaikan bahwa Mang Mulyo ini juga pengurus partai. Kan tentu kami yang bukan di partai itu, ya kami kan tidak tahu. Yang tahu tentu kebetulan beliau sudah partai. Dan tidak mungkin lurah yang bersangkutan tidak tahu. Kan sipolnya juga ada. Nah, ini malah SK-nya keluar. Jadi itu. Jadi ketika itu SK yang sudah mau dikeluarkan, mau diadakan pelantikan, dikabari oleh Pak Henry lagi bersama kawan-kawan. Datang lagi dia tuh. Ada beberapa kali itu pertemuan dengan saya. Datang karena masyarakat tuh gimana, kemana lagi tempat ngadu. Sampai kapan harinya, saya bilang. Udahlah kalau gitu, saya bilang kapan hari pelantikannya itu nanti kabari saya. Disampaikan beliau, hari pelantikannya hari ini Pak, malam-malam itu orang tuh video call ke saya. Pak, ini Pak kami mau ini nih, mau kami ributkan. Saya bilang jangan ribut, nggak boleh ribut, saya bilang. Karena nanti kita menjaga masyarakat kita jangan gaduh. Jadi gimana Pak Dewan? Artinya Buya tetap menahan. Jadi saya sampaikan agar tidak ada keributan. Pak Henry, kalau kawan-kawan mau komplain warga kita, biarkan saja. Tapi temui Pak Lurah. Secara baik-baik, sampaikan keberatan atau penolakan kita. Bahwa kita menginginkan pemilihan, langsung disampaikan oleh Pak Henry. Artinya apa masukan Buya tetap dijalankan. Tapi mereka masih santun nih. Sampaikan beliau, langsung disampaikan beliau ke Pak Lurah. Ketika sampaikan ke Pak Lurah,
videonya itu juga dikirim ke saya. Ternyata Pak Lurah menjawab di saat itu yang juga disampaikan di RDP bahwa keputusan ini telah saya ambil dan saya tetap akan meng-SK-kan dan melantik malam hari ini. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalurnya untuk berikan keberatan itu. Bahkan di RDP Komisi 1 kemarin juga keluar kata-kata yang disampaikan oleh Pak Lurah atau siapa mau melapor ke wali kota, gubernur, presiden sekalipun kita tidak takut. Kan berarti kan mereka begitu kekehnya dengan keputusan itu. Walaupun tidak sesuai dengan Perwako. Iya, walaupun tidak sesuai dengan Perwako. Habis setelah mereka sudah komplain, sudah merasa keberatan, juga tidak tanggapi. Kata Pendi, jadi gimana langkah kami ini, Buya? Nggak usah, biarkan aja dulu. Karena beberapa hari ke depan, 3 hari atau 4 hari kayaknya, kita mau rapat banggar. Oh, rapat lagi? Rapat banggar, APBD 2023. Sabar aja, nanti saya tanyakan lagi ke Pak Lurah, Pak Camat nih, kayaknya mulai ngeyel dia nih. Di rapat banggar, di rapat pimpinan, saya hadir di situ. Di seluruh camat, pembahasannya anggaran 2023, PBD murni kan? Di situ saya tanya lagi, saya sampaikan di rapat pimpinan dan seluruh kawan-kawan banggar. Untuk kecamatan lain kita bahas dulu. Tapi untuk kecamatan Sekupang, saya minta di hold dulu. Karena ini sudah tidak lagi menghargai kami di Komisi 1. Hasil RDP kami di Komisi 1 bahwa untuk diselesaikan permasalahan pemilihan RW yang ada di Perumahan Galaksi, sampai sekarang dia tidak mengindahkan apa yang kami sampaikan, sehingga muncul kegaduhan. Maka oleh sebab itu pimpinan ke Pak Yunus Muda saya sampaikan saya itu untuk di hold dulu. Kebetulan hadir di saat itu Bu Nina dari Dapil Sekupang dengan teman-teman yang lain. Habis itu saya ada kegiatan dinas luar, saya tinggalkanlah rapat itu. Tiba-tiba Bu Nina nelpon saya, apa masalahnya Pak Dewan di Sekupang? Karena itu dapil dia. Saya bilang, itu Bu Nina dapil ibu kan, ibu bantulah biar masyarakat itu tak gaduh. Karena semua warga itu kenal saya, dia minta tolong ke saya. Karena katanya informasinya Buya itu sering ceramah di sana ya? Iya, 2 kali dalam setahun saya ceramah. Cumanya kenal saya bilang, Bu Nina, jangan sampai masyarakat kita tuh gaduh, tak kompak gara-gara masalah RW ini. Cobalah Bu Nina panggil Pak Camat itu. Ya Pak Dewan, Buya, nanti saya panggil Pak Camat. Dipanggil beliau Pak Camat. Dia panggil Pak Camat, nggak salah waktu itu dengan Pak Jimmy juga di Komisi 1. Karena mereka satu partai kan. Sudah dipanggil. Dibilang ke Pak Camat, Pak Camat, itu kok sudah di SK-nya udah keluar dari lanting. Kata Pak Camat, nggak tahu saya Bu. Kalau saya nggak salah laporan beliau ke saya. Nggak tahu saya Bu. Nanti lah Bu, saya bilang ke Pak Lurah, saya cabut lagi SK-nya. Pak Camat pun mengatakan bahwa itu tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak bisa begitu, harus ikut Perwako. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh dari Pak Hendrik, katanya sebelum ke DPRD itu sempat juga sampai ke kecamatan dan camat sendiri mengakui kesalahan dari panitia sebenarnya. Itu karena dikumpulkan Bu Nina. Itu yang waktu Bu Nina. Yang Ibu Nina. Siap. Udah sampaikan karena Bu Nina terkejut katanya. Waktu di Banggar, kok Buya sampai di Ramadan menghol anggaran Sekupang. Ternyata adalah masalah perumahan ini yang belum selesai. Sebenarnya kan supaya mereka menyelesaikan itu, karena Pak Lurah bilang siap aja. Habis itu karena 2 kali juga saya telepon Pak Camat untuk menyelesaikan itu. Pak Camat, tolong tuh diselesaikan masalah Tanjung Riau. Ya siap Pak Dewan. Jangan ribut nanti warga kita, orang susah sekarang ini. Saya bilang kan, siap Pak Dewan, perintah laksanakan. Biasalah eksekutif kan biasanya gitu. Ternyata juga tidak. Ketika sudah Bu Nina sampaikan itu, kami kira di Komisi 1 itu sudah selesai, bisa dieksekusi oleh Pak Camat. Saya cari SK-nya, diadakan pemilihan. Ternyata juga tidak. Tidak juga, ada seminggu juga datang lagi lah kawan-kawan ini ke Komisi 1 menyampaikan. Habis itu saya bilang, kok bandel kan nih Pak Lurah, Pak Camat ini. Udah kalau begitu saya bilang buat surat ke Komisi 1. Ketika buat surat Komisi 1, surat RDP. Biar kita selesaikan Komisi 1. Masuk surat. Ketika surat itu masuk, kami belum ada jadwal untuk mengagendakan karena masih ada kegiatan yang lain. Terundurlah sekitar 1 minggu kayaknya. Sekitar 1 minggu. Habis itu ditanyakan terus oleh masyarakat. Tiba-tiba saya sampaikan ke Pak Likai. Baru di situ tahu Pak Likai sebagai ketua komisi. Dan katanya Pak Likai sempat sebelum melakukan RDP memanggil pihak-pihak terkait nih. Jadi saya sampaikan ke Pak Likai. Pak Likai, ini ada surat dari warga kita di Sekupang masalah RDP. Ini
kita sampaikan indikasinya begini, informasi begini ini. Ya udahlah, panggil dulu Pak Lurahnya. Artinya dilakukan mediasi nih Ya, sebelum RDP ya, nih. sebelum RDP dipanggil Pak Lurah. Habis itu ternyata ada juga Pak Camat. Ya. Dijumpa dengan Bu Nina dan Pak Jimmy. Di saat tiba-tiba ada juga Henry. Oke. Mungkin lagi jumpa juga dengan Pak Camat, mungkin dengan Bu Nina. Ya, kami sudah konfirmasi ke Pak Henry soal itu, katanya dia juga ikut dipanggil tapi Buya tidak tahu. Iya, saya tidak tahu. Oke. Saya sudah berada di Komisi 1. Ada Pak Lurah. Ada Pak Lurah, saya ini Pak Lurah ada nih masuk ke ruangan pimpinan Pak Likai. Langsung saya telepon Pak Camat. Pak Camat di mana? Saya bilang saya udah ada keluar Pak. Katanya, ini Pak Lurah ada di sini nih, kita selesaikan masalah ini. Saya telepon Bu Nina. Bu Nina di mana? Ini Pak Lurah ada di Komisi 1 nih. Kita selesaikan biar masyarakat kita Nah, nggak gaduh. apa yang dibahas itu Buya ketika pertemuan di Komisi 1? Saya bilang kata Bu Nina, iya Pak Buya, saya juga udah jumpa Pak Camat tadi supaya ini diselesaikan. Saya juga sama Pak Henry nih, langsunglah ke Komisi 1. Ketika di Komisi 1, saya itu ada Pak Likai, ada saya, ada Bu Nina, ada Pak Jimmy. Saya sampaikan Pak Lurah, saya sampaikan kenapa Pak Lurah nggak dengar omongan setiap kami. Kita jangan sampai gaduh, adakan aja pemilihan. Ini sudah ada tatipnya Pak, tatipnya begini, tidak berlaku tatip. Yang berlaku itu perwako. Iya. Habis itu ada Pak Henry. Artinya buat syarat ini Iya. di luar perwako, ya syarat mereka suka-suka lah. Suka-suka. Habis itu ada Pak Henry. Kita suruh Pak Henry masuk. Ketika Pak Henry masuk, langsung Pak Lurah tuh marah ke Henry. Langsung nunjuk-nunjuk dia. Oh gitu. Nah, katanya, inilah Pak, inilah yang ininya yang bikin gaduh ini kata Pak Lurah. Jadi menuding Pak Henry Pak ini Henry bikin gaduh. Habis itu langsung dimarahin Pak Likai. Bapak nggak boleh gitu Pak katanya. Iya. Bapak Lurah, ini warga Bapak, nggak boleh Bapak nunjuk gitu katanya. Kalaupun warga kita salah atau benarnya itu bukan urusan Bapak katanya. Nggak boleh nunjuk Bapak ya, saya ingatkan Bapak ya, kata Pak Likai. Iya. Siapa? Habis itu akhirnya kita bilang ke Pak Lurah, pokoknya Pak Lurah kami nak mau tahu, selesaikan aja itu. Jangan sampai di apalah Komisi 1 lah. Katanya Pak Likai juga tetap juga meminta hal yang sama, yaitu pemilihan. Bukan pemilihan ulang. Bukan pemilihan karena tidak ada Karena pemilihan. tidak ada pemilihan, tapi pemilihan. Disampaikan Pak Likai waktu itu. Ini tidak ada jalan lain, harus pemilihan sesuai perwako. Iya. Kata Pak Lurah tetap siap. Ternyata juga tidak. Udah Tidak langsung juga. kita jadwalkan RDP. Nah, Ketika RDP itu dijadwalkan, diundang lurah, camat, Pak RW, calon RW, dan perwakilan tokoh masyarakat. Yang Pak RW bawa pendukung. Oke, terkait RDP, kita langsung masuk ke RDP. Nah, di RDP ini yang sempat viral, dan Buya sebelum hadir di podcast ini kan sempat kita komunikasi ya. Sampai-sampai orang di kampung pun nelpon juga ke Buya. Dia kaget karena melihat video. Nah, video ini yang telah nyebar ini kan harus dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh Buya langsung. Kenapa kita undang ya? Salah satunya itu karena video yang menyebar ini kan sepotong-sepotong. Ada yang pas momen RW incumbent yang di SK-kan oleh lurah ini. Yang nggak tahu saya apa yang terjadi itu, dan ada juga yang momen ketika Buya naik ke meja nih. Nah, ini yang perlu mohon Buya ceritakan apa sih yang sebelum itu yang terjadi, kenapa bisa sampai ini kita mengenal Buya, boleh sambil minum ya. Karena kita mengenal Buya selama ini kan tidak pernah marah nih, ya kan? Kita melihat Buya ini ya di penjelasan itu harus pakai minum kayak. Iya betul, makanya kita siapkan minum jadi lebih rileks. Jadi kita nggak pernah melihat Buya itu marah sebelumnya, tapi kenapa tiba-tiba begini kan? Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam RDP itu ya? Jadi ketika kita sudah agendakan RDP, kan semua yang kita undang sudah naik semua. Kami semua Komisi 1 lengkap. Tinggal Pak Remedia yang tidak akan ambil lagi ada halangan. Pak Dika yang mimpin, saya yang dampingi sebagai wakil ketua, ada Pak Utusan, ada Pak Tumbur, semua lengkap lah kita. Dan dibuka lah rapat itu oleh Pak Likai. Ketika dibuka, Pak Likai udah ngasih pembuka pertama. Habis itu saya bilang waktu itu, Bapak, tempat juga saya ceramah di situ. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun
ke Pak RW, karena Pak RW itu teman saya juga. Pak RW sama ulang tahun, karena saya tengok di Facebook beliau ulang tahun hari ini. Yang di SK-kan ini. Yang di SK-kan. Habis itu ada Pak Henry, teman saya juga nih. Saya bilang, kenapa kok gaduh begini? Saya sangat sayangkan ini. Saya bilang. Padahal saya 2 kali dalam 1 tahun berceramah di masjid ini. Jangan-jangan ceramah saya itu tidak merubah masyarakat kita untuk jadi baik. Itu dalam hati saya. Kok bisa kita bergaduh begini? Saya bilang kan. Kalau bisa ya kita duduk bersama lah. Saya bilang selesaikan baik-baik. Oke. Jadi kalau langsung Pak Likai bilang kalau Buya sudah datang, ini kita semua seduh nih. Pokok setiap RDP kalau ada Buya pasti nyaman, damai. Artinya sebelum kejadian itu, lucu artinya kita ini masih sejuk. Masih sejuk ya. Masih sejuk. Dan ketika saya sudah berikan penyampaian itu, langsung diminta oleh Pak Likai, Pak Henry. Nah, ya karena dia yang lapor kan. Pak Henry, apa disampaikan beliau lah tentang proses dari awal sampai terjadi yang dia didiskualifikasi dan lain sebagainya. Habis itu langsung ditanggapi, kita minta menanggapi adalah ketua panitia. Ketua panitia perasaan waktu itu nggak hadir kayaknya. Nggak hadir. Perasaan saya diwakili oleh. Tapi ada perwakilan. Ada perwakilan. Sampaikan. Habis itu diminta tanggapan lurah. Setelah itu kawan-kawan dari dewan, semua hasil rekomendasi itu merekomendasikan bahwa diadakan pemilihan. Jadi ketika sudah semua diminta tanggapan, ada perdebatan, muncullah rekomendasi. Tapi dalam RDP itu sempat nggak panitia yang mewakili ketua panitia yang hadir ini apa juga menjelaskan kenapa Pak Henry ini katanya digugurkan karena syarat ini pengumpulan data tidak bisa dipenuhi, ya kan? Nah ini sempat nggak disampaikan oleh panitia? Syarat ini loh yang menggugurkan ini. Asal kata beliau, setahu saya waktu di RDP, karena di dalam tatib sudah diatur, kalau tidak memberikan KTP yang tadi, syarat tadi itu, maka dia gugur. Kalau dia gugur berarti kan tidak bisa calon. Artinya ada itu disampaikan di dalam RDP ya? Ada disampaikan dia. Cuma kan ditanya oleh Pak Likai waktu itu, yang buat tatib itu siapa? Panitia diketahui RT tidak diketahui calonnya juga tidak. Iya. RT ketika itu sudah tatib sudah dibuat, dikasih tahu aja. Karena ini orang itu yang mainkan kan. Setelah itu nanti ya akan diverifikasi yang 20 per KTP, yang 80 KTP itu. Malah yang tidak boleh dari pengurus partai, calon itu malah nggak masuk di tatib. Dan Henry ini sebenarnya mau saja ketika KTP dia mau kasih, dia mau saja nanti kan kata beliau KTP yang dikasih oleh calon, tapi hanya calon saja, incumbent tidak perlu KTP, kan berat sebelah ini. Itu nanti akan katanya mau dipublish ya, door to door katanya. Door to door namanya itu akan dicek. Door to door. Verifikasi lah. Verifikasi door to door. Tapi yang door to door panitia. Kata Pak Henry, saya mau door to door. Dengan catatan harus ada dia juga, atau dan PRT juga, supaya kita fair. Karena dia takut nanti jangan sampai door to door orang-orang dia itu nanti intimidasi atau yang lain-lainnya. Takutnya tiba-tiba misalnya tetangga yang awalnya mendukung tiba-tiba enggak. Nah, ini kan terjadi keributan lagi nih, persoalan lain lagi nih. Itu yang dijaga Pak Henry. Jadi akhirnya ya itu. Jadi ketika hasil rekomendasi itu sudah disampaikan, yang menyampaikan waktu itu Pak Utusan, sebelum diputuskan oleh ketua. Pak Utusan dia minta waktu, dia bilang bahwa saya dari fraksi ini sebagai Komisi 1 sepakat bersama teman-teman bahwa Komisi 1 merekomendasikan pertama, karena proses peng-SK-an RT, RW yang ada di Perumahan Gerasi tidak sesuai dengan Perwako, kata beliau, maka kami merekomendasikan SK yang sudah dikeluarkan oleh lurah untuk dianulir, berarti tidak sah, dan dilakukan pemilihan sesuai dengan Perwako nomor 20 tahun 2020. Karena kebetulan di sini kan ada Pak RT juga nih. Ada juga Pak RT kita. Ada PRT. Siapa RT? Oke, lanjut. Jadi itu yang kedua, rekomendasinya karena ini adalah Pak Lurah tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di daerahnya, menimbulkan kegaduhan kepada masyarakat dengan waktu yang sudah kita kasih kesempatan, maka Komisi 1 merekomendasikan untuk Pak Lurahnya ini
direkomendasikan untuk diganti. Ketika itu disampaikan, Pak RW langsung instruksi. Yang incumbent. Ya, Pak Peri. ya, instruksi pimpinan. Dengan katanya informasinya sambil memukul meja. Ya, instruksi instruksi dulu dia. Instruksi beliau, dia mengatakan dengan suara keras, dia menyampaikan instruksi seakan-akan saya dipojokkan oleh anggota dewan. Semua dewan meminta ini, jadi seakan habis itu langsung dibilang Pak Utusan. Memang Pak Utusan waktu itu juga mukul meja. Iya. Bilang Pak Utusan, Pak katanya, ini sudah sesuai perwako. Karena apa yang Bapak yang diinikan oleh lurah itu tidak sesuai perwako. Habis itu langsung dibalas oleh Pak RW lagi. Saya di sini, kayaknya di sini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Pukul dia meja. Habis itu kuat lagi 2 kali, mau ada berdiri 3 kali. Di situ saya terpancing di depannya. Saya sampaikan ke beliau, ini tidak boleh begini, saya bilang. Iya. Ya kan, Pak Utusan itu kan dia memang biasa. Kalau kita di DPRD biasa, ke meja kecil itu biasa, biasa. Tapi kalau dia begitu kan sifatnya sudah menantang. Iya. Karena sebelum dia pukul meja di saat itu, sebelumnya dia ada juga menanggapi dengan gayanya yang agak keras juga. Iya. Karena ditanya Pak Ketua di waktu itu, Pak Likai, Bapak benar ya menyampaikan mau lapor ke wali kota, gubernur, presiden pun Bapak tidak takut? Iya. Iya Pak, saya tidak takut. Diakui juga di dia RDP mengakui juga, dia menyampaikan ada jawaban yang seakan-akan menyulut ini kawan-kawan. Iya. Dari gaya dia menjawab itu seakan menantang. Jadi sampailah di waktu dia menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Utusan, dia memukul meja 3 kali keras, habis itu seakan dia menantang dengan gayanya begitu. Akhirnya kawan-kawan kita emosi. Jadi sampaikan di waktu itu, ini kalau masalah marah semua kita bisa marah. Iya. Tapi tidak begitu caranya di sini. Akhirnya kita usir dia keluar. Ketika kita usir keluar kan gaduh masyarakat, berlarilah warga ini waktu itu yang ramai tadi itu. Ada media juga. Ketika dia sudah diusir keluar, saya kan masih panas. Iya. Saya kecewa sebenarnya waktu itu. Karena sebelumnya telah mengingatkan berkali-kali. Kecewa saya. Jadi saya sampaikan ke Pak Lurah, saya bilang, inilah yang saya tidak inginkan kemarin itu. Akhirnya terjadi. Berkali-kali saya sampaikan ke Pak Lurah, ke Pak Camat, tolong diselesaikan di internal kelurahan saja. Iya. Tolong diselesaikan saja di internal, jangan sampai bawa ke Komisi 1. Artinya pihak DPRD sebenarnya tidak menginginkan ini ada RDP sebenarnya. Tidak menginginkan. Kalau ini diselesaikan di tingkat kelurahan. Saya sampaikan ke beliau, dan ini saya tidak ingin, akhirnya kan begini jadinya. Masyarakat kita gaduh, saya bilang. Ini Pak Lurah saya katakan siap Pak Camat ini kan seakan-akan kami ini DPRD ini tidak dianggap. Habis itu saya bilang, kalau saya jadi wali kota, Pak Lurah, Pak Camat yang seperti ini tidak bisa saya pakai. Iya. Itu sempat ada ucapan Buya di sini dalam video. Dari situ mulai videonya. Karena sebelum itu sudah berapa kali saya bilang ini masyarakat kita ini kan Bapak yang ada di wilayah itu, harusnya Bapak Lurah, saya bilang, mengamankan kalau ada kegaduhan di masyarakat. Pak Lurah yang harus mendamaikan, mencarikan solusi. Kalau begini Pak Lurah lah yang menimbulkan kegaduhan masyarakat kita. Baru saya sampaikan yang tadi itu, kalau Bapak saya jadi wali kota, Bapak nggak bisa terpakai, itu yang ada di keluar video itu kan. Habis itu saya masih ini nih, masih panas, kecewa besar saya dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat itu. Karena melihat saya bagaimana kegaduhan ketika Pak RW itu memukul meja, masyarakat kita ribut, hampir adu cotos, kan kecewa besar. Berat saya ada waktu itu. Artinya terpecah belah ini masyarakat. Kan, itu saya tidak inginkan, karena itu kan warga kita semua. Iya betul. Jadi ketika itu dia Pak Utusan langsung ngomong. Ketika Pak Utusan sudah ngomong, Pak Ketua juga mau ngomong, saya kembali bertanya lagi, nggak puas hati saya. Saya bilang lagi ke Pak Lurah, saya tanya lagi ke Pak Lurah nih, bisa tidak Pak Lurah menyelesaikan masalah ini? Siap Pak, katanya. Habis itu saya artinya bilang, dengan kata-kata yang sama sebelumnya. Yang sama, yang sudah beberapa minggu. Jangan Bapak siap-siap aja. Bisa anda Bapaknya saya kan ini di wilayah Bapak ini siapa ini. Bisa anda Pak, jangan siap-siap aja. Saya bilang siap. Habis itu dia ngeyel lagi. Dia bilang iya Pak, tapi harus ada tertibnya Pak. Jangan menjawab aja, saya bilang. Habis itu emosi saya pukul meja. Dia menjawab juga sambil ngeyel. Saya marah, dia juga mau menjawab dengan ngeyel, dengan bahasa tubuhnya yang tidak bersahabat. Naik, saya di situ saya ambil naik saya ke atas.
Tapi sebelum itu kan saya dengar ada potongan video yang sempat ketika Pak Utusan bicara, nggak tahu ini lurah atau RW incumbent ini, katanya ada Pak Hendrik ini telah menyetujui yang bentuk suratnya itu bermaterai. Nah, saya nggak tahu nih. Itu kayaknya waktu jadi panitia pertama sebelum dia mundur. Iya. Karena itu katanya yang salah satu dasar Pak Henry ini ya tidak layak lagi menjadi calon, kan begitu ya. Kalau itu saya kurang tahu juga. Tahu saya di situ. Nah, jadi karena kegaduhan tadi itu, saya sangat kecewa. Kekecewaan saya itu melihat masyarakat gaduh itu. Kalau bisa waktu itu sedih, gimana sedih bercampur marah, kekecewaan yang sangat besar saya. Nah ini yang perlu diluruskan, Buya, karena masyarakat tentu publik tentu melihat video potongan-potongan ini kan yang tidak sempurna ini, tidak menyeluruh dari awal. Nah inilah kita undang Buya ke sini karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Kan begitu. Nah, kenapa Buya kan tidak mungkin tiba-tiba naik ke meja tanpa sebab, kan begitu. Kan gitu. Jadi memang dari awal memang besar, karena kekecewaan saya. Betul, sudah mengingatkan, sedih, kesal, geram saya dengan Pak Lurah yang sudah berkali-kali sudah sampaikan ke pecamat tidak diindahkan. Jadi seakan-akan saya sebagai anggota DPD seperti anak-anak. Karena ketika misalnya Buya waktu itu sering ceramah di sana, melihat masyarakat itu kompak sebelumnya, dengan kejadian ini malah sedih, pecah kan gitu. Saya kalau ceramah ke situ, masyarakat situ menyambut kita dengan kompak, meriah acara, anak-anak situ kompak. Dengan yang seperti ini gaduh, yang harus menyelesaikan ini kan lurah. Iya betul. Harusnya dia redam ini, tapi dia juga yang mengambil kebijakan yang salah. Akhirnya ini berlarut. Kecewa besar saya. Akhirnya saya bukan lari itu, bukan naik ke atas meja itu, bukan untuk mengejar dia. Iya. Tapi saya emosi sekali, meluapkan kekecewaan saya itu, kekesalan saya itu, kecewa, sedih bercampur semuanya. Saya ini mau ngapain lagi? Kalau ngomong secara baik-baik sudah. Ngomong secara lisan sudah kita panggil berapa kali. Saya mau ngapain lagi, bro? Kalau siapa pukul dia masuk penjara kita. Betul. Kalau kita enak, jadi ucapan saya meloncat saya ke atas meja. Artinya cuma kata-kata siap tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Begitu kebenaran kita. Jadi saya bukan ada kepentingan politik di situ. Karena bukan dapil. Murni saya, bro. Sikap ini saya lakukan, bro. Tujuannya mudah-mudahan ini akan merubah sistem tatanan pemerintahan kita. Artinya ini juga jadi contoh bagi wilayah lain. Jadi wilayah lain ini kan jadi direspon oleh publik. Iya. Supaya nanti ke depan seluruh camat dan lurah yang ada di Kota Batam ini tidak main-main lagi masalah Perwako ini. Sebenarnya kan simple. Tidak ada yang sulit. Karena Perwako, sudah ada acuan. Iya, ikut itu selesai. Iya. Tapi karena mungkin ada indikasi kepentingan-kepentingan lain, kita tidak tahu. Tapi kita menduga seperti ada kepentingan di sini. Tapi menurut saya namanya kita pemerintah ini tentu ada politik, pasti ada. Bermain cantik lah. Iya. Jangan mengangkangi hak masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Tapi tentu sebagai ASN tidak boleh berpolitik praktis. Tapi namanya berpolitik boleh saja sepanjang itu tidak kentara kan. Main cantik, tapi sebenarnya kan tidak boleh, harus tidak boleh situ. Tapi ini terlalu kasar. Jadi coba bro pikirkan, apa kepentingan saya? Tidak ada. Dapil bukan dapil saya. Habis itu saya pikir saya korbankan loh reputasi saya seorang ustadz. Ya karena selama ini dikenal ustadz dan politisi surau, sering ceramah, orang manggil saya Buya, tidak pernah marah. Saya orang yang ramah, orangnya sabar aja lah. Saya berjuang, saya korbankan itu, reputasi itu dan nama baik itu demi untuk membela hak-hak masyarakat kita. Nah sebelum jauh saya bertanya soal itu, saya ingin flashback ke belakang terkait dengan RDP. Setelah RDP itu rekomendasi seperti apa garis besarnya? Yang dua tadi. Pertama adalah menganulir SK yang telah dikeluarkan oleh lurah dan diadakan pemilihan. Yang kedua ini yang
yang terakhir kan disampaikan hasil keputusan itu kan disampaikan langsung oleh Pak Dikai kan. Nah, karena saya dengar begini, saya potong sedikit. Saya ada baca beberapa media, ada pernyataan dari Ketua Komisi 1 bahwa tidak akan melanjutkan lagi RDP-nya. Apakah itu betul saya tidak tahu, tapi yang saya pengen tanya terkait rekomendasi, artinya rekomendasi salah satu pemilihan dan pemilihan. yang kedua ya rekomendasi merekomendasikan Pak Lurahnya diganti. Oke, oh itu ada. Itu rekomendasinya ada. Dua itu rekomendasinya. Menurut saya. Dan ini kan rekomendasi bukan rekomendasi Pak Likai. Tapi ini secara lembaga. Jadi karena lembaga telah mengeluarkan rekomendasi itu, yang itu telah disampaikan pemerintah kota, dan mungkin kawan-kawan tidak perlu lagi itu di-RDP-kan. Karena ini kan luar biasa, artinya perwako ini peraturan wali kota Batam. Ya. Sementara lurah ini adalah perpanjangan tangan dari wali kota. Ya. Nah, harusnya bagaimana bisa peraturan dari wali kota Batam tidak diindahkan oleh? Jadi seharusnya lurah dan camat itu kan adalah perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah, pembantu wali kota. Sementara perwako itu adalah peraturan wali kota. Harusnya lurah dan camat itu manut kepada pimpinannya, karena pimpinannya wali kota. Dan saya yakin dan percaya Pak Wali tidak tahu ini. Mungkin sebelum-sebelumnya. Ya tanda kutip lah, artinya lurah kita katakan ya tidak tidak mematuhi dan tidak menjalankan peraturan dari wali kota Batam. Tidak hormat kepada pimpinannya. Maka wajar kalau kami Komisi 1 merekomendasikan ganti lurahnya dengan lurah yang lebih cakap, yang lebih mampu untuk memahami tentang aturan kota, memahami dengan kondisi masyarakat kita, yang lebih kompeten untuk menjadi lurah. Nah, karena yang tadi itu, saya yakin ini Pak Lurah Pak Wali tak tahu. Kalau Pak Wali tak tahu, tidak mungkin lah yang mengeluarkan perwako kan Pak Wali. Yang menjalankan harusnya kan dia ikut dengan peraturan Pak Wali. Camat dan lurah itu kan anak buahnya Pak Wali. Mungkin Pak Wali tahunya ketika masalah ini ada. Karena kan gini, kita tahu Pak Wali selalu berkata mengajak seluruh masyarakat untuk membangun Batam. Tentu membangun Batam salah satunya menjaga keamanan. Ketertiban, toh. Nah, kalau dengan kericuan ini kan berbanding terbalik ini, ya kan? Artinya memang ya sepatutnya artinya rekomendasi DPRD Batam ini ditindaklanjuti oleh wali kota Batam. Saya yakin Pak Wali mungkin akan memberikan sikap yang baik ya. Karena beliau kalau membangun infrastruktur Batam ini sudah bagus, ditambah lagi menata bagaimana tanah pemerintahan sampai ke tingkat camat dan lurah. Jangan sampai gara-gara ini nanti kan menjadi tidak kondusif. Mungkin kalau dari kemarin Pak Wali tahu, pasti saya yakin Pak Wali akan negur lurah dan camat. Tapi kan dia tidak tahu. Makanya di RDP itu saja. Dan ini kan menjadi perhatian serius dari beliau. Terkait rekomendasi pemilihan, setahu Buya, sampai saat ini, apakah itu telah dilakukan atau belum? Informasi sampai hari ini belum. Tapi Buya tetap mengawal ini. Karena masyarakat di sana tetap melapor ke Komisi 1. Dan sekarang bukan hanya Buya, artinya semua. Karena ini urusan termasuk lembaga. Bu Nina. Iya. Yang punya dapil nih. Yang punya dapil. Ini kan sudah bukan urusan saya. Karena secara pribadi saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Lurah, dengan Pak RW. Saya hanya bekerja secara lembaga. Makanya tadi yang saya sampaikan, saya murni bukan kepentingan politik. Walaupun ini adalah kerja-kerja politik. Kerja-kerja politik itu punya risiko, ada pro dan kontra. Itu biasa namanya kerja politik. Tapi saya murni adalah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita. Walaupun memperjuangkan hak kita itu punya risiko yang mengorbankan reputasi yang tadi. Bayangkan bro, reputasi yang saya bangun dari awal, bagaimana menjadi seorang politisi surau. Ya ada yang pro dan kontra seperti ini. Ini bagaimana Bu ya dengan kejadian ini? Tentu orang masyarakat publik melihat itu Buya kan bukan secara individu ya ustadz segala macam, tapi sebagai wakil rakyat, kan begitu. Nah, bagaimana berefek tidak terkait dengan keluarga ini? Bagaimana tanggapan keluarga sendiri melihat? Ketika video itu beredar, bahkan juga ada fotonya, istri saya langsung nelpon saya. Istri saya pun tak percaya. Ini ayah, kok begitu? Kaget istri saya. Saudara-saudara saya pun kaget. Mungkin
istri mengenal kalaupun marah pasti ada senyum kan Ada gitu. senyum, ya kita marah juga, tapi nggak begitu. Tidak marahnya. sampai sebegitu. Ya, jadi sampai ketika ini viral, Hmm. sampai kawan yang sealumni sama sekolah juga nelpon pada video call rame-rame. Iya, iya. Saya heran saya kok bisa sampai segitu. Ketika kita jelaskan sampai ke DPP pun kita jelaskan, mereka memahami itu, termasuk di dapil konstituen kita. Mereka sangat percaya dengan saya. Apa yang Buya lakukan pasti itu adalah baik untuk memperjuangkan hak masyarakat. Ya Kami karena dukung. karena saya baca beberapa media ini, saya melihat ada dukungan juga Ada dukungan. dari tokoh masyarakat bahkan dari Ya, fraksi lain. sangat banyak. Sangat banyak, bro. Bahkan banyak juga mengatakan gaspol ya. Karena begini, sudah kejenuhan masyarakat kita ini dengan carut marut, gonjang ganjing dengan tatanan pemilihan RT yang ada di Batam ini. Dan mudah-mudahan lah dengan kejadian ini ada hikmah Ada ya, hikmah. terutama ya ketika pemilihan seperti rukun tetangga maupun rukun warga ya dijalankan sesuai dengan perwako. Dengan perwako. Kan begitu. Betul. Seperti yang di Batam Center hari ini masih dipetunkan, Masih. ya kan? Belum lagi yang lain-lain, ini kan kado masyarakat kita. Iya, iya. Nah ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Nggak apa-apa. Saya menjadi korban reputasi, tapi Iya. kan masyarakat akan tahu. Ketika masyarakat tahu alur ceritanya, oh ternyata Buya ini bukan tiba-tiba marah, tapi ada akumulasi dari beberapa kejadian. Ada sebab-sebab yang membuat sebab-sebab seperti ini. seperti itu akhirnya memuncak dengan sebenarnya bukan hanya kemarahan juga, marah bercampur dengan kesal, geram bercampur dengan kekecewaan yang Iya. sangat besar. Saya mau bagaimana lagi? Kalau saya balik kota saya pecat itu Pak Lurah tuh. Tapi ini adalah resiko sebagai Ini wakil dari- rakyat. ya. Jadi gini bro, kalau saya hanya mengandalkan menjaga nama baik saya saja, oh Buya Safari Ramadan, seorang ustadz, seorang politisi muda yang ramah. Ya Yang kalau senyum. tidak mau Ya. berarti ini kan bukan dapil juga Ya, kan? ya. Kalau saya hanya ingin misalnya ingin nama baik saya terjaga saja, Ya, ya. tidak banyak musuh, saya cukup duduk manis di DPRD, orang rapat kita rapat. Ah ini bukan dapil saya juga. Bukan kok. dapil Kan saya gitu. juga, saya abaikan saja. Hmm. Nama saya akan selalu bagus dan saya juga tetap terima gaji. Tetapi untuk apa? Saya sebagai anggota DPRD, orang memanggil saya Buya, memanggil anggota Dewan Terhormat, orang memanggil saya Pak Ustadz. Sementara saya tidak mampu untuk meluruskan yang bengkok. Ini ada kericuan di depan Ada mata kericuan ini, di depan mata. kita mau diam kan? Ada gitu. kezaliman depan mata kita. Padahal memang saya selalu menyampaikan itu. Iya, iya. Ada kezaliman kalau dengan tangan kita. Tak bisa dengan lisan kita. Iya, iya. Minimal dengan hati kita. Saya punya power, punya kebijakan untuk itu. Iya. Tapi dengan lisan sudah saya coba. Dengan beberapa kali pertemuan telah saya coba. Apalagi yang harus saya lakukan? Iya, iya. Saya pakai fisik dengan beliau bisa masuk penjara saya. Makanya saya punya aksi yang heroik itu menunjukkan kekecewaan yang sangat besar. Dan itu pun kayaknya spontan spontan. dengan rasa Dengan kekecewaan kekecewaan sudah. yang sangat besar. Tak mungkin saya menangis di situ. Iya, betul, Ya kan? betul. Kecewa sangat besar itu. Jadi, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Inilah risiko politisi. Dan satu sisi saya melihat juga, kalau saya tidak begitu, bro, orang memandang saya ini seperti macam sahabat Nabilah. Iya. Abu Bakar, diam, sabar, Iya, iya. santun, ramah. Sekali-sekali kita juga harus seperti Umar bin Khattab. Tapi sebenarnya gini, Singa saya mau pampas, ya. karena saya juga sering komunikasi dengan beberapa anggota DPRD, Iya. baik provinsi maupun kota. Bahkan bukan hanya di dalam RDP sebenarnya Iya. kan Bu ya. Pada saat memperjuangkan hak masyarakat terkait misalnya pembangunan, DPRD kayaknya setiap anggota dewan tuh biasanya teriak-teriakan ini. Saling rebutan nih sebenarnya Iya. demi memperjuangkan masyarakat. Iya. Karena begini, ini perlu kita kasih informasi karena masih ada masyarakat itu menilai dewan itu nggak kerja, Iya, iya. iya. banyak yang tidur. Padahal Padahal dalam setiap rapat itu ada yang teriak-teriak kan gitu. bertukang erat leher. Sudah kurang tidur, Iya. berteriak-teriak lagi. Teriak-teriak, bertukang leher, berapa meja yang dipukul kawan-kawan. Iya. Berapa mic juga yang dilempar kawan-kawan itu. Demi Memperjuangkan merealisasikan janji-janji. aspirasi, nah, Betul. janji-janji politik. Masyarakat tidak tahu. Jadi kalau bro kan tahu, kalau di DPRD itu, karena ini adalah rumah rakyat, itu adalah rumah politik, Iya, iya. berbagai banyak kepentingan politik, banyak intrik-intrik juga di dalamnya untuk mencapai tujuan yang dicapai
untuk mensejahterakan masyarakat itu. Banyak yang lakukan kok. Yeah. Ada yang loncat ke atas meja, ada yang lempar aqua, ada yang juga saling pukul. Yeah. Udah ada biasa yang begitu-begitu. Tapi ini semua dilakukan demi untuk masyarakat. Aspirasi masyarakat. Ya memang gaya-gaya politik kita deh, kalau kita hanya diam, musuh kita tak banyak. Iya. Tapi kita tidak nampak kerja kita. Iya, Untuk iya. apa? Kita disumpah loh, Pak. Kalau Untuk apa diekspos saya- juga tuh Iya. nanti pemikiran, pandangan orang, penilaian orang berbeda-beda lagi. Iya betul. Wah, ini nggak ada adab kan dari Iya, segala macam. Kecuali saya berantam dengan masyarakat yang tidak tentu alurnya. Ini kita beraksi bersikap seperti itu memperjuangkan hak masyarakat kita. Ini terhadap eksekutif. Eksekutif. Kalau Buya melekat di wakil rakyat, Iya. dia juga melekat eksekutif. Eksekutif. Bagian dari eksekutif. Betul. Buya. Jangan pandang ini Pak Ustadz selalu sabar. Ini harus kita luruskan. Tidak bisa hanya dengan Iya. berkulimah saja, berzikir-zikir saja, hanya bersikap dengan santun, Pak, jangan lakukan itu, jangan. Tidak bisa, Iya, iya, harus iya. ada action, Pak. Tapi walaupun apa yang telah Buya lakukan dan ini kehebohannya luar biasa, viral di mana-mana, tapi Buya saya lihat sudah sibuk kemana-mana dan sudah sampai meminta maaf ya. Iya. Jadi begini, kita ini di tanah Melayu. Iya, iya. Satu lagi Indonesia, kita ini di budaya kita budaya ketimuran. Iya, iya. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, loncat sana itu udah biasa. Bahkan anggota dewan pun dimasukkan orang ke dalam karung pun dimasukkan ke dalam got pun biasa kalau di situ di daerah Eropa. Iya. Karena kita daerah ketimuran. Yang seperti itu banyak terjadi, tapi tidak keluar di publik. Saya pun tidak tahu siapa yang menyebarkan video ini. Apa tujuan sebenarnya kita juga tidak tahu. Tapi karena ini sudah terjadi, budaya ketimuran kita, mungkin ada masyarakat kita yang menganggap itu melanggar norma-norma etika dan moral. Tentu saya sebagai manusia biasa yang punya juga khilaf, tentu kalau ada yang tidak berkenan tentu saya minta maaf. Jadi saya meminta maaf itu jika ada yang merasa berkeberatan. Tapi banyak juga yang mengatakan harus begitu. Kalau saya jadi Buya, bukan hanya itu saya lakukan, lebih dari itu lagi katanya. Itu masih kurang itu Pak Ustadz katanya. Jadi kan ada yang pro. Kalau yang pro nggak perlu kita minta maaf. Tapi bagi yang menurutnya sayang sekali Buya naik ke atas meja. Kalau itu kurang berkenan, hati Bapak Ibu warga Batam, saya mohon maaf. Kan juga tidak salah. Kalau ada orang merasa kita itu salah, kita minta maaf. Tapi permintaan maaf itu Bukan tidak berarti juga menyetujui dan tidak membenarkan apa yang telah dilakukan tidak, lurah, lain, kan lain. begitu. Lain. Karena maka saya dengan lurah dan camat itu tidak ada masalah pribadi. Iya. Karena besoknya habis di bawah itu kami juga ada ketawa. Dan besoknya saya udah ngopi dengan Pak Lurah itu. Tapi tidak berarti memberhentikan permintaan DPRD. Ya. Lakukan pemilihan, Iya, itu kan gitu. rekomendasi lembaga. Karena ini tetap berjalan. Tetap berjalan. Berjalan. Oke. Bukan berarti itu selesai, tidak. Jadi saya minta maaf itu ada juga yang bilang, kenapa kok minta maaf? Dia salah. Bukan masalah saya salah. Ada orang yang beranggapan ketika saya naik ke atas meja itu telah melangkahi norma-norma etika. Jika yang tersinggung itu saya meminta maaf. Tapi bagi orang yang setuju bahkan mendukung tak perlu bisa minta maaf. Saya bilang kan. Karena kan ada pro dan kontra, itu juga harus saya lakukan untuk menjaga kondisi kita. Iya betul. Bahkan saya juga berjumpa dengan ada lagi yang di media kawan-kawan kita tuh ribut bawa ke lembaga adat Melayu. Saya juga sudah jumpa dengan ketua lembaga adat Melayu Kecamatan Batu Haji, Pak Adatul Idam. Sampaikan ke beliau. Apa tanggapan beliau? Beliau ketawa, beliau jumpa saya. Tinggi juga loncat apa yang kita kaget Buya, ketika kalau Buya sampai melempar meja itu ya. Itu berat itu. Berat. Nah itu tentu Buya dapat julukan tuh. Ini dewan terkuat nih. Kan gitu. Oke Buya, apa tanggapan beliau ketika itu? Sampaikan beliau. Iya, beliau juga ada di telepon beberapa tokoh katanya. Dan beliau juga sampaikan ke Buya. Oke. Katanya kalau itu kayaknya memang heroik sekali katanya. Sampaikan beliau untuk biasalah tuh saya bilang namanya anak muda. Yang kedua, tidak ada jalan lain lagi tuh saya bilang. Untuk memperbaiki tatanan pemerintahan kita sampai ke tingkat bawah. Kalau kami sudah capek
Masalah lisan saja, dengan kata-kata saja Anda capek, dengan tindakan aksi lagi, supaya ini menjadi perhatian publik, ya kan? Walaupun sebenarnya itu tidak direncanakan, hanya tiba-tiba kekecewaan saya belum besar. Apa kata beliau? Saya tahu, Pak. Saya tahu. Tapi ya itu tuh, saya udah memuncak, tak bisa lagi sebenarnya. Apalagi yang bisa lakukan? Kalau menurut Datuk sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Batu Haji, itu melanggar norma-norma etika dan moral. Saya mohon maaf tuh. Ya enggak apa-apa, Nanda. Biasa itu, kita manusia katanya. Modal kali tapi jangan yang kayak gitu ya. Habis itu ada beberapa tokoh lembaga adat Melayu juga mengajak kita bersilaturahmi. Kemarin itu saya datangi. Saya sampaikan ke beliau, tidak ada keinginan saya untuk mencederai masalah etika dan moral. Karena saya ini juga adalah orang yang menyampaikan, mengajak orang untuk beretika dan moral yang baik. Dengan tausiah. Saya tahu juga, apalagi saya ini orang Sumatera Barat, Minangkabau, tidak jauh berbeda dengan Masjid Surung pun Melayu. Tahu kita adat bersandi syarat bersandi kita pula, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Paham kita dengan adat dan budaya itu. Tapi kenapa ini saya lakukan? Jangan pandang saya sebagai ustaz. Pandanglah saya ini sebagai politisi yang memperjuangkan hak masyarakat. Jangan dikait-kaitkan soal itu. Ke situ saya bilang. Lagian, kalau kita bercerita tentang masalah etika dan moral, masih banyak orang-orang yang punya moral etika lebih bobrok lagi daripada itu. Saya cuma etikanya hanya naik ke meja itu saja. Karena ini ada sebab. Ini terkait dengan ada ketidakadilan di sini, kan begitu. Ada ketidakadilan. Ini sudah mentok, bro. Sudah mentok, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Mau ngapain lagi kita? Betul. Ketika itu sudah jalan buntu. Ini kalau bahasa Padang, sudah tersasar ikan ke ampang. Sudah tidak ada jalan lain lagi. Semua silat itu ilmu apa kita miliki kita keluarkan. Untuk merubah suasana itu menjadi betul. Ya, walaupun kita jadi korbannya. Jadi sekali-sekali butuh juga yang ekstrim. Butuh juga yang ekstrim. Jadi karena kalau ketika ada adem tapi nggak ada juga, lembut-lembut juga nggak ada juga. Ya, memang kita aman. Kalau menjadi politisi yang aman ya gitu aja. Sebenarnya termasuk Buya sudah sabar karena bukan sekali dua kali. Bukan sekali dua kali. Kalau misalnya saya di preman atau mungkin sudah kita datangi Pak Lurah itu. Dan bukan hanya berhadapan dengan Buya. Iya. Tapi langsung secara lembaga itu Komisi 1. Komisi 1 itu sendiri. Nah, tapi begini Buya. Ini di penghujung terkait kejadian ini. Atas insiden ini ada pesan yang terkhusus dari Buya untuk, karena ini terkait pemilihan bukan hanya RW tapi RT. Ini lagi rame-rame memang. Hampir setiap tempat itu ada pemilihan sekarang ini. Nggak tahu sampai bulan berapa tapi rata-rata mau habis semua. Nah, apalagi ini menjelang pemilu 2024. Dan itu jangan sampai ada azab manfaat di sini, kan begitu. Dan itu bro, sampai saat ini kita masih menerima pengaduan dari masyarakat kita di tempat lain, di tempat Sebatam ini. Jenuh kami Komisi 1. Nah, ada pesan dari Buya untuk khusus juga untuk lurah atas persoalan ini. Ini kan menjadi pelajaran bagi kita semua. Seperti tempat saya juga lagi heboh juga. Karena saya dengar ada juga yang minta 3 periode kan gitu. Bukan presiden aja nih, tapi ada juga nih dalam pemilihan RW. Saya nggak tahu, padahal insentifnya kan nggak besar-besar kali. Karena ditambah insentif provinsi kali. Itu pun nggak terlalu jauh. Karena kalau dihitung-hitungan sebulan cuma 100.000 kan gitu. Beda hal kalau 3 juta kan. Saya pun mau juga kan gitu. Nah, ini kan lagi disibukkan pemilihan. Nah, mungkin ada pesan dari Buya untuk khusus lurah. Nah, karena lurah inilah yang terdepan menjaga ketentraman masyarakatnya ini sendiri. Nah, khusus juga nanti yang setiap panitia. Panitia ini juga yang punya kewenangan ketika dapat SK dari lurah, tentu dia yang punya kewenangan lebih agar pemilihan ini berjalan dengan baik. Sesuai dengan Perwako. Nah, ada pesan Buya, silakan disampaikan. Saya Batam ini kan sudah bagus. Infrastrukturnya bagus. Habis itu Batam yang semakin hari semakin berkembang. Itu tidak hanya itu saja, tapi sumber daya manusia juga harus kita tingkatkan. Ditambah lagi bagaimana tantangan masyarakat kita juga harus menjadi bagaimana dia rukun dan damai, termasuk menjaga daripada masalah pemilihan tingkat RT dan RW ini. Maka tentu
kita berpesan kepada Pak Lurah, Pak Camat untuk melaksanakan proses-proses pemilihan itu sesuai dengan peraturan wali kota. Karena memang itu memang sudah yang disepakati yang telah dilakukan oleh wali kota itu sendiri, supaya tidak menjadi kegaduhan di masyarakat kita. Dan lurah dan camat ketika melaksanakan itu tentu dengan cara netral. Intinya sepanjang itu tidak ada kegaduhan di masyarakat kita, silakan saja. Jangan sampai masyarakat kita terpecah-pecah. Apalagi ini bro, bukan hanya mengurus masalah jadi RT dan RW. Ekonomi masyarakat kita ini sangat sulit. BBM naik, anak sekolah butuh biaya, belum lagi lapangan kerja sulit. Jangan nanti masyarakat kita yang selalu dihadapkan dengan kegaduhan, nanti masyarakat kita jadi stres. Nah, artinya Batam ini kan pengen lagi bangkit nih. Karena setelah pandemi ini, makanya kita merujuk saja kepada Perwako itu. Jangan dibuat ribut. Ikut aja acuan yang sudah ada. Maka kami nanti di DPRD setelah ini pasca kejadian ini saya berpikir di tengah malam ketika duduk berpikir, jangan-jangan nanti kita coba pelajari lagi Perwako ini. Kalau ada yang salah nanti kita coba revisi. Kapan perlu kita tingkatkan lagi, bukan hanya Perwako, tapi pada peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu supaya muatan DPRD, pokok-pokok pikirannya bisa masuk ke dalam itu, dan muatan daripada pemerintah kota, pokok-pokok pikiran pemerintah juga masuk di situ. Maka ada keseimbangan daripada peraturan itu, semua bisa terakomodir. Pemerintah terakomodir, DPRD dari representatif rakyat juga terakomodir. Maka kepentingan itu semua adalah kepentingan untuk masyarakat. Karena kita tidak mau ada nanti masyarakat menilai, wah ini DPRD seperti tidak dihargai, kan begitu. Kita tidak mau. Nah, kalau untuk pesan sendiri, ada masukan sendiri di tempat ini, Buya mau sampaikan kepada kepala daerah, yaitu wali kota sendiri. Kalau menyangkut yang masalah kemarin, saya yakin Pak Wali tidak tahu. Kalau Pak Wali tahu, pasti Pak Wali akan menegur anak buahnya, karena Pak Wali sudah bersusah payah juga bersama dengan DPRD, masyarakat Batam, bangun Batam nih bagus, betul. Tidak mungkin dia akan tercederai dengan masalah-masalah yang kecil ini. Hanya masalah pemilihan RW. Itu masalah yang sangat kecil. Saya yakin Pak Wali pasti marah dengan Pak Lurah, Pak Camat itu. Akan akhirnya menjadikan kegaduhan sampai ke nasional. Dan pada podcast kali ini juga saya sampaikan, ini sikap ini dan kejadian ini jangan disangkut-sangkutkan dengan masalah kesukuan, masalah antara PAN partai saya dengan partai-partai yang lain. Ini tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Termasuk juga saya tidak ada kepentingan dari pihak-pihak lain. Saya juga mendengar jangan disafari disuruh oleh partai tertentu atau disuruh oleh orang tokoh-tokoh tertentu atau nyuri panggung lah, mau maju di 2024 itu tidak ada. Saya murni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita. Dan kalau saya dengan Pak Wali bukan bagus. Komunikasi bagus. Bahkan kalau cerita partai salah satu koalisi kan begitu. Pendukung bertepus lumus kita memperjuangkan beliau kemarin itu dengan Ibu di Wakil Gubernur dan Pak Rudi Gubernur kita dukung kemarin. Artinya apa yang Buya lakukan ini tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungan politik, bukan masalah PAN dengan partai lain. Tidak ada masalah hubungan pribadi saya tidak bagus, tidak. Dengan Pak Sekda kita bagus, semua kita bagus, semua kebijakan pemerintah bagi Batam ini kita dukung yang baik. Tapi kalau ada yang melenceng-lenceng ya wajar. Kita digaji oleh rakyat untuk membenahi itu, mengawasi kebijakan pemerintah. Maka sudah tugas kita. Kalau itu tidak tugas kita, untuk apa orang manggil kita Ustaz, Buya, anggota Dewan Terhormat, ternyata tidak bisa bekerja, tidak mengawali masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita ini setiap keluhannya itu tidak bisa ditampung oleh lurah dan camat, nanti dia melapor kepada Tuhan. Kalau sudah rakyat kita melapor kepada Tuhan, kita menjadi wakil rakyat yang baik. Inilah tugas kita. Misalnya ada kejadian di tingkat kelurahan, artinya janganlah sekali-sekali dikit-dikit ke DPRD. Makanya itu kita ingatkan ke Pak Lurah, Pak Camat, selesaikan permasalahan warga kita ini di lingkungan kita masing-masing. Kalau memang tidak ada solusi lagi, boleh bawa ke DPRD.
apalagi masalah yang kecil-kecil yang tidak Iya, bengek iya. ini. Karena kami di Komisi 1 itu masih banyak hal lain yang masih menjadi PR kita Iya, iya, di DPRD yang harus kita selesaikan. Apalagi dengan sekarang dengan BBM, toh? Iya. Ini ada demo lagi. Ditambah demo lagi, ditambah lagi permasalahan perizinan dan macam-macam. Macam-macam. Ya, jangan dengan masalah yang kecil ini, harusnya ini kan lurah saja. Iya, iya. Kalau lurah sudah ikut perwakilan selesai barang ini. Selesai. Tapi karena ya itulah, nah, kita sayangkan, buat kegeraman saya, buat kekecewaan saya sangat besar. Akhirnya masyarakat jadi terkotak-kotak, sulit Pak. Jadi di waktu rapat pun Bang, saya sampaikan kepada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW saat itu, hati-hati menyikapi ini, saya bilang. Ini masalah perasaan, masalah hati. Iya. Kalau sudah masyarakat kita terkotak-kotak, terpecah-pecah, tersinggung perasaannya, saya sampaikan. Ini susah nyatuinnya. Iya, saya sampaikan, saya ungkapkan Buya Hamka waktu itu. Kata Buya Hamka, saya bilang hati-hati dengan hati, jangan dia sampai tergores. Iya. Kalau dia pernah rusak dan tergores, sangatlah sulit mengobatinya. Betul, betul. Sulit memperbaikinya. Betul. Saya itu yang saya jaga, jangan sampai masyarakat kita ini terkotak-kotak. Informasinya ada satu rumah tangga, suami istri tidak akur gara-gara itu. Suaminya ikut si A, istrinya ikut si B. Nah, ini imbas daripada ini. Harusnya kan Pak Lurah, harusnya orang di masjid. Saya dapat laporan juga. Biasanya dia di masjid sama-sama sholat berjamaah, berzikir, mengaji. Dia sholat menyembah kepada Tuhannya. Dia bersolawat, dia baca Al-Quran, tapi dia tidak tegur sapa. Pikir dong bro, sampai ke situ bro, efeknya. Iya. Harusnya kan hadir pemerintah di situ untuk menyelesaikannya. Jangan pemerintah hadir di situ, Lurah, menjadi bumerang bagi masyarakat kita. Saya itu saja. Iya. Jadi Buya, terima kasih. Semoga apa yang Buya sampaikan clear. Artinya meluruskan segala informasi yang masih mungkin ada yang bengkok-bengkok. Termasuk dengan video-video potongan itu. Ya kan, semoga clear lah. Dan Buya juga bisa seperti biasa lagi. Tapi tentu saya tebak nih bakal kemana-mana lagi nih kan. Tapi ya mungkin Buya lah yang tahu menyelesaikannya. Tapi kami terima kasih Buya sudah mau mampir ke sini, walaupun ya terbilang dadakan lah. Dengan kesibukan Buya juga sebagai wakil rakyat, Buya bersedia datang di Alur Podcast. Kami terima kasih banyak. Tapi ada pesan dari kami khusus, Buya. Setiap apa yang dilakukan ada risiko, ada pro dan kontra. Tapi satu pesan, jangan berhenti menjadi orang baik. Nah, terima kasih. Semoga Buya selalu sehat dan keluarga. Amin. Pokoknya perjuangkan terus hak-hak rakyat. Terima kasih Buya. Ada pesan yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke. Kita saling mendoakan. Oke. Amin. Untuk Batam, untuk keluarga kita, untuk semua. Iya. Mudah-mudahan ada hikmah yang besar. Dan next time kami juga sudah mengundang Lurah, tapi belum dapat informasi. Kita mau kupas tuntas agar persoalan ini clear dan menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Alur News. Amin.